calon bupati menambahkan. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil undian calon wakil bupati. Ya, betul. Ya, mengambil undian semua. Ya. Boleh ditampilkan ke kamera. Nomor 1 Bravo, 1B. Silahkan, angka ya. Ritualnya kayak emosi kan. Ketak malah. Baik, pemerintahan Kabupaten Batang memiliki kurang lebih 400 jabatan, tetapi dalam 1 tahun rata-rata hanya bisa mengirimkan 10 orang aparatur sipil negara untuk mengikuti diklat pimpinan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menyelesaikan persoalan ini? Silakan, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jadi ASN kita mempunyai hak untuk meningkatkan kapabilitas maupun jenjang karir. Tapi memang anggaran kita sangatlah terbatas, tetapi kita ada komitmen untuk para ASN kita menempuh jenjang karir yang lebih tinggi. Maka dari itu perlu diadakan solusi, di mana solusinya adalah kita tingkatkan pendapatan asli daerah kita sehingga belanja untuk ASN dalam meningkatkan kapabilitas ini bisa kita perbanyak. Di samping itu kita juga akan adakan mitra dengan stakeholder yang lain. Mungkin masyarakat ada yang peduli untuk ASN kita, sehingga sebuah hubungan komunikasi, sebuah kerjasama ini perlu untuk dilakukan. Peran serta masyarakat sangat digunakan agar apa? Agar harapan ASN kita untuk bertitik karir atau pendidikan tinggi maupun di strata yang lebih tinggi ini harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Maka dari itu kiranya kami berkomitmen untuk bisa sebanyak-banyaknya ASN kita berikan peluang kesempatan untuk menempuh ke jenjang karir yang lebih tinggi, untuk menempuh tingkat pimpinan, dan itu bisa menambah hal-hal yang terbaik bagi mereka. Saya tambahkan, jadi dari 400 jabatan hanya per 10 setiap tahun untuk bisa menganggarkan. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan kemampuan satu daerah untuk lebih menaikkan. Habis. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan merespon jawaban. Dari paslon nomor 1 berkaitan tentang ASN. ASN di Kabupaten Batang selama ini sudah cukup di dalam ke-SDM-an dalam pelayanan masyarakat. Tentu perlu kita tambahi hal-hal yang sifatnya adalah penambahan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kebutuhan masyarakat. Bukan hanya ASN-nya, ASN banyak, tapi pelayanan masyarakat tidak berimbang juga tidak. Maka dibutuhkan pelayan-pelayan yang tangguh untuk bagaimana mampu memberikan kesejahteraan masyarakatnya, bukan banyaknya ASN yang kita tambahkan, tapi kemampuan pelayan yang terbaik. Kita punya 7.000 ASN, 67% adalah sarjana ke atas. 900 D3, 200 D2, SMA 200 SD 200. Yang S1 harus kita berikan motivasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hal pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi.
Yang SD, SMP, SMA kita berikan bantuan beasiswa untuk bisa melanjutkan. Kalau yang SD bisa SMA bisa kuliah. Silakan paslon nomor urut 1 merespon balik dari jawaban paslon nomor urut 2. Terima kasih. Waktunya 1,5 menit dimulai saat Bapak berbicara. Iya, terima kasih. Saya kira kita semua berkomitmen bagaimana ASN kita ini bisa menambah wawasan kependidikannya dalam membuat pelayanan atau memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tapi yang tak kalah penting bahwa mereka punya hak untuk meningkatkan, untuk mendiklat dirinya menjadi pemimpin lebih ke atas sampai ke tingkat eselon 1, sehingga betul-betul harus kita fasilitasi dan betul-betul kalau memang anggaran kita kurang mumpuni, kurang cukup, dan harus kita genjot, pendapatan kita harus kita naik. Tetapi ketika sudah naik masih belum cukup, maka perlu kita berikan pelatihan-pelatihan ataupun kita kerjasama dengan lembaga pendidikan agar apa? Agar tidak mogok atau mager beliau-beliau ASN yang ingin meningkatkan kapabilitasnya bisa terfasilitasi oleh pemerintah daerah, dan kami fasilitas berkomitmen untuk ASN lakukanlah yang terbaik untuk rakyat, dan kita tidak akan jauh diri. Kita ada untuk beliau dan beliau siap untuk menjadi pemimpin Kabupaten Batang sesuai dengan tingkatannya dan berhak untuk mendapatkan pendidikan pelatihan kepemimpinan. Terima kasih. Masih ada waktu. Silakan jika ingin ditambahkan. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil undian. Kemudian undian subtema calon bupati dan pertanyaan calon wakil bupati 6. Boleh itu terbalik, silakan. 6 delta 6D. Silakan, angka boleh dibuang ke depan. Ya. Huruf dikembalikan. Pertanyaan kepada paslon nomor 2. Data monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Jawa Tengah tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Batang menduduki peringkat 19 dari 34 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Padahal, informasi publik memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya good and clean governance. Maksud kami, good and clean government. Bagaimana strategi paslon dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Batang? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami saat bersama Pak Wiyaji mengoptimalkan saat itu berkaitan tentang kebutuhan dan keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan. Kami melakukan transparansi, kami melakukan yang namanya fondasi-fondasi dalam rangka informasi secara langsung ke masyarakat dan bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang. Tentu ini bagian yang terpenting bagi masyarakat mendapat informasi dari kabupaten atau negara, untuk berikutnya masyarakat bisa memberikan akses balik atau feedback kepada Pemda untuk memberikan kritik dan saran yang sangat dibutuhkan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelayanan publik serta transparansi dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi penting dalam tata kelola pemerintah. Kita harus pastikan semua masyarakat punya akses yang sama terhadap informasi tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan pemerintahan, peraturan, dan segala program-programnya. Oleh sebab itu, saya dan Pak Suyono punya komitmen untuk meningkatkan transparansi itu dengan penggunaan teknologi
e-government, di mana semua masyarakat punya akses yang sama terhadap kebijakan, dan apabila ada yang tidak sesuai, kami punya program. Apa itu? Lapor Bupati. Nomor handphone saya bisa sampai level bawah, sehingga ketika ada informasi yang dianggap disinformasi, kebijakan yang dianggap kurang tepat, rakyat bisa langsung lapor kepada Bupati. Baik, paslon 1 dapat merespon jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi era digitalisasi ini memungkinkan semua harus transparan. Baik apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat bisa mengakses kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Persoalannya, wilayah Batang itu terdiri dari ada lautan, daratan, dan perbukitan, yang mana ini perlu sarana prasarana infrastruktur IT. Mungkin masyarakat ingin mengakses informasi, tetapi dikarenakan di daerah atas blind spot, maka kami pasangan Polas Ridwan insya Allah konsisten akan memberikan infrastruktur IT yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga bisa terconnecting yang di atas, yang di selatan, yang di daratan, yang di tengah maupun yang di lautan. Ini jangan sampai tertinggal gara-gara blind spot dan tidak mendapatkan akses informasi, sehingga informasi tersebut acap kali tertinggal dan tertinggal dan tertinggal. Maka dari itu kami konsisten infrastruktur IT harus kita sediakan, dan layanan ini betul-betul bisa dirasakan penuh oleh masyarakat Kabupaten Batang. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Berikutnya paslon nomor urut 2. Silakan merespon balik. Waktu Anda 1,5 menit saat berbicara. Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan pada Mas Ridwan bahwa Kabupaten Batang seluruh dari ujung gunung sampai ujung bawah semua sudah bisa mengakses informasi lewat teknologi yang ada, dan semua sudah mempunyai yang namanya program WiFi, semacam WiFi, semua sudah ada. Tidak ada satu desa pun yang tidak bisa mengakses dalam rangka percepatan informasi. Terima kasih. Sedikit menambahkan, kita berdasarkan hasil data kami, sekitar 72% warga Kabupaten Batang sudah memanfaatkan WhatsApp. Artinya masyarakat Batang sudah mayoritas mengenal digitalisasi, mengenal tentang teknologi informasi. Adapun kelengkapannya tentu akan kita bangun terus-menerus sampai level-level RT, supaya masyarakat yang masih belum terakses dengan baik bisa memanfaatkan akses informasi publik yang disediakan di setiap RT. Masih ada waktu? Baik. Dan itu dia pemirsa dan juga hadirin, sesi menjawab. Sedikit tambahan terkait dengan transparansi. Maaf, calon bupati, maaf waktu sudah habis. Terima kasih.